Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuhan Sang Pencipta semua alam, langit, bumi, dan semua isinya. Karena itulah wajib kita pertuhankan. Kalau tidak pernah menciptakan, tidak layak disebut Tuhan. Tuhan mewahyukan atau menurunkan kitab suci ada 4. Dalam Al-Quran, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Yang jadi pertanyaan, apa ada di kitab suci lain yang menyatakan agama selain Islam dan menurut kitabnya masing-masing, yang menyatakan demikian? Semua nabi beragama Islam karena Tuhannya satu, dan yang menjadikan nabi-nabi untuk memimpin umat manusia di masanya masing-masing. Agama ada syariat dan iman, seperti jasad dan ruh. Matinya agama karena tidak adanya iman dikarenakan umatnya tidak mau mencari ilmu keimanan atau tidak berguru dan bersanad yang menyambung ke nabinya. Setiap kiamat atau matinya agama, Tuhan mengangkat nabi baru dan mengajarkan syariat yang berbeda. Semua nabi beragama Islam, yang berarti tauhidnya memang sama. Kalau di kapitayan Tuhan mereka tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Tuhan mereka tidak dapat disamakan dengan semua makhluk. Seruan ayatnya, jangan kalian samakan atau sekutukan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua makhluknya. Tuhan masih yang berarti bila yang kalian anggap Tuhan masih bersifat makhluk, maka itu pasti makhluk. Mungkin dalam Alkitab menyebutkan awal kejadian itu firman, yang berarti ayat atau dalil. Tidak ada ayat atau dalil yang melebihi kitab sucinya. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Luas. Itu satu pengertian. Bila tak ingin mati atau kiamatnya beragama, maka wajib bersanad dalam hal keilmuan, lebih-lebih dalam hal keimanan. Karena bila salah yang diimani, maka dalam dosa besar yang tidak ada ampunan. Sebelum bertaubat sampai mati, pasti yang akan didapati hanyalah api dan api. Hukum fikih dapat berubah dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan
untuk diubah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ayat-ayat Al-Quran dijadikan satu jadi kitab suci Al-Quran. Dan inilah yang disebut bid'ah wajib. Sampai bila memegang harus mempunyai wudhu. Dan di masa itu memang menjadi pro dan kontra. Bila mana saat ini ada yang menghukumi semua bid'ah itu sesat, maka seharusnya tidak ikut memegang atau membaca kitab suci yang sudah jadi seperti saat ini. Mungkin lebih tepatnya mereka bukan ahli fikih. Dan dari sinilah awal kesesatan dalam hal memahami agama yang diajarkan nabinya. Kiamat berawal dari Mekah. Itu kiamat apa? Kiamat bisa diartikan kematian orang yang mati karena tidak adanya ruh. Ruhnya agama itu keimanan yang menyelisihi tauhidnya yang dibawa Nabi, itulah matinya atau kiamatnya agama. Walaupun syariatnya sama dengannya, tentu tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berselisih, kembalilah ke kitab suci. Tidak ada ayat yang atau dalil yang menyamai ataupun melebihi kitab sucinya. Bila ada yang melebihi atau menyamainya, apa dapat dibaca? Wassalam.